Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. One Piece chapter ke-974 yang merupakan chapter terbaru akhirnya sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa jika One Piece chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Pada chapter yang lalu, kita memang telah dikejutkan dengan terungkapnya fakta kalau Kyoshiro sebenarnya adalah Denjiro. Dan kenapa saya bisa bilang mengejutkan adalah karena siapa yang sangka kalau wujud Denjiro dapat berubah sangat drastis setelah dia merasakan kemarahan dan kesedihan yang sangat dalam akibat meninggalnya Kozuki Oden. Dan pada chapter yang lalu pula, akhirnya kita juga bisa tahu kenapa nama Kozuki Hiyori bisa berubah menjadi Komurasaki. Dan pada chapter kali ini ada kejadian menarik lainnya mengenai kedua orang ini. Seperti yang kalian tahu kalau sebelumnya Kyoshiro memang secara terang-terangan menebas Komurasaki di depan Orochi saat Komurasaki berani menentang keputusan Orochi yang ingin menghukum Otoko. Dan jika dilihat awal mula kenapa Kyoshiro menebas Komurasaki, kejadian itu memang terlihat sekali kalau aksi penebasan itu hanyalah sebuah kejadian yang sama sekali tidak pernah direncanakan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Karena pada chapter kali ini malah terungkap kalau sebenarnya sejak awal Kyoshiro dan juga Hiyori telah merencanakan aksi penebasan Komurasaki di depan Orochi itu. Jujur saja kalau menurut saya terungkapnya fakta yang satu ini sangat mengejutkan sekali. Karena memang saya sendiri pada awalnya masih tertipu meskipun setelah itu Komurasaki atau Hiyori diperlihatkan melarikan diri dari kejaran killer. Tapi bisa dikatakan rencana penghilangan jejak sosok Komurasaki memang sangat brilian. Karena jika sosok Komurasaki tidak dibuat tewas di depan Orochi sendiri, bisa-bisa Orochi akan terus berusaha mengincar Komurasaki. Karena memang Orochi sangat tergila-gila pada Komurasaki. Jadi mungkin sejak awal kenapa Otoko bisa menertawai cerita Orochi itu memang sudah direncanakan oleh Kyoshiro dan Hiyori. Karena jika kalian ingat, Otoko juga merupakan salah satu orang yang telah memakan buah iblis smiley gagal yang mengakibatkan orang yang memakannya akan terus tertawa. Tapi hal itu juga belum tentu benar, karena saya sendiri juga tidak percaya kalau Hiyori akan tega menjadikan Otoko, anak yang masih kecil itu, dijadikan alat untuk memancing kemarahan Orochi. Karena jika rencana Hiyori dan Denjiro ini tidak berjalan dengan mulus, bisa-bisa Otoko dapat tewas di tangan Orochi. Kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Kozuki Toki bisa dikatakan merupakan sebuah kekuatan yang sangat menarik. Karena memang siapa sangka Eiichiro Oda Sensei menciptakan sebuah mesin waktu dari kekuatan buah iblis. Dan seharusnya kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi ini menjadi salah satu kekuatan buah iblis yang paling diinginkan. Karena dengan kekuatan buah iblis ini, penggunanya bisa melompati waktu ke masa lalu dan bisa merubah masa depan. Tapi ternyata meski kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi ini sangat mengagumkan, Kaido yang merupakan seorang Yonko ternyata tidak mengetahui kalau kekuatan seperti ini ternyata ada. Padahal seharusnya informasi mengenai kekuatan buah iblis yang sangat menakjubkan seperti ini bisa tersebar sangat luas. Apalagi bagi para Yonko yang tentunya memiliki jaringan informasi yang sangat banyak. Tapi ternyata Kaido pun tidak mengetahui mengenai informasi itu. Memang benar Toki berasal dari masa 800 tahun yang lalu. Tapi terungkapnya fakta kalau Kaido saja tidak mengetahui itu, berarti dari masa 800 tahun yang lalu semua informasi mengenai buah iblis Toki Toki no Mi telah dihapuskan. Dan hal itu saya rasa memang sangat wajar. Karena tentunya pemerintahan dunia yang tidak ingin ada satu orang pun mengetahui mengenai abad kekosongan akan berusaha dengan keras untuk menyembunyikan informasi mengenai buah iblis ini. Karena buah iblis Toki Toki no Mi ini memang dapat menjadi alat untuk dapat mengetahui abad kekosongan itu. Pengkhianat yang telah membocorkan informasi mengenai Oden kepada Orochi memang sudah dapat dipastikan kalau dia adalah salah satu dari kelompok Akazaya Nine. Dan akhirnya pada chapter kali inilah terungkap sebenarnya siapakah pengkhianat itu. Ternyata orang yang selama ini telah mengkhianati Oden dan juga Luffy adalah Kanjuro.
Dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Kanjuro ini sepertinya terjadi saat Oden pergi meninggalkan negeri Wano. Karena jika melihat saat Kanjuro diberi buah iblis oleh Orochi adalah ketika Orochi telah menjadi shogun dan telah memiliki kekuatan buah iblis Hebi Hebi no Mi model Yamata no Orochi. Dan alasan kenapa sampai sekarang tidak ada yang menyadari pengkhianatan yang dilakukan oleh Kanjuro adalah karena pada dasarnya Kanjuro memanglah orang yang terlahir dari keluarga seni peran. Dengan kata lain, Kanjuro adalah orang yang ahli dalam hal berakting. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Kanjuro adalah keturunan keluarga Kurozumi. Jadi tidak heran kalau dia juga menyimpan dendam pada keluarga Kozuki. Dan karena itulah Kanjuro mau mematuhi perintah Orochi untuk memainkan peran sebagai anak buah Oden dan menjadi mata-mata baginya. Memang benar jika dipikir-pikir lagi, cuma Kanjuro lah yang sejak awal bisa dijadikan tersangka sebagai seorang pengkhianatnya. Karena seharusnya memang cuma orang yang ikut pergi ke Pulau Zola yang tahu kalau Raizo berada di sana. Dan selain itu, kekuatan buah iblis milik Kanjuro juga bisa menjadi alat baginya untuk menyampaikan pesannya kepada Orochi tanpa diketahui orang lain. Pada chapter kali ini, Kanjuro memang telah secara terang-terangan mengatakan kalau dirinya lah pengkhianatnya. Dan tentu saja pengakuan Kanjuro yang mengatakan kalau dirinya lah pengkhianatnya ini telah membuat semua teman-temannya sangat terkejut. Karena tentunya mereka tidak akan menyangka kalau orang yang telah rela ikut direbus bersama mereka tega menjadi seorang pengkhianat. Tapi karena memang semua informasi mengenai penyerangan ke Onigashima telah dibocorkan oleh Kanjuro kepada Orochi, jadi saat Kinemon dan yang lainnya selain Momonosuke dan Shinobu bersikeras untuk tetap menyerang Kaido, malah muncul para anak buah Kaido yang menyegat mereka. Dan menariknya, saat Kinemon telah menebas Kanjuro yang seperahu dengannya, tiba-tiba Kanjuro malah masih berada di daratan dan dia berhasil menyandra Momonosuke. Karena ternyata orang yang berada di perahu dengan Kinemon itu hanyalah gambar yang dibuat oleh Kanjuro dengan kekuatan buah iblisnya. Yang itu berarti selama ini Kanjuro telah menyembunyikan keahlian menggambarnya dari semua orang. Karena memang seperti yang kalian tahu kalau sejak pertama kali Kanjuro diperkenalkan, gambar-gambar yang dibuat olehnya memang sangat jelek sekali. Tapi pada chapter kali ini malah terungkap kalau Kanjuro dapat menggambar dengan sangat baik dan mungkin bisa dibilang sempurna. Karena gambar buatan Kanjuro dengan kekuatan buah iblisnya dapat menipu semua orang yang ada di sana. Jujur saja kalau menurut saya keahlian menggambar yang disembunyikan oleh Kanjuro ini sangat mengejutkan. Karena siapa sangka kalau gambar Kanjuro dapat sama persis dengan dirinya sendiri sampai orang-orang yang telah bersamanya sejak lama pun tidak menyadari kalau itu hanya sebuah gambar. Dan jika melihat kalau Kanjuro dapat menipu semua orang dengan gambarnya yang sempurna ini, maka tidak mustahil baginya untuk melaporkan hasil memata-matainya kepada Orochi tanpa diketahui. Karena dia bisa pergi ke tempat Orochi kapanpun dia mau dan Kanjuro bisa meninggalkan lukisannya bersama teman-temannya. Dan dengan cara itu, maka meskipun Kanjuro pergi sendiri ke tempat Orochi, tidak akan ada yang mengetahuinya. Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-974 ini. Pada chapter kali ini, setelah Kinemon dan yang lainnya tahu kalau mereka telah dihianati oleh Kanjuro dan mereka juga telah dicegat oleh anak buah Kaido, posisi mereka sekarang memang sangat tersudut dan juga sangat berbahaya. Dan di saat itulah kejadian yang memang sudah kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ya, karena akhirnya pada chapter kali ini jagoan kita yaitu Monkey D. Luffy, Kapten Bajak Laut Topi Jerami akhirnya muncul. Tapi bukan cuma Luffy saja yang pada chapter kali ini muncul, melainkan Law dan Kid juga ikut muncul bersamaan dengan Luffy. Jujur saja untuk sekarang saya masih belum jelas kenapa kapal Going Merry dan kapal Victoria Pang bisa tiba-tiba muncul dan menyergap tanpa terlihat oleh para anak buah Kaido. Karena jika kalian perhatikan saat 3 kapal milik Luffy, Law dan Kid muncul, para anak buah Kaido ini terlihat sangat panik. Yang itu berarti kemungkinan kapal-kapal milik Kaido ini tidak disertai oleh para komandan Kaido. Dan jika benar di kapal-kapal milik Kaido ini tidak ada komandan yang memimpin, maka hal itu saya rasa memang sangat wajar.
Karena jika kalian perhatikan, Kanjuro saja juga terkejut saat melihat Luffy, Law, dan Kid muncul. Yang itu berarti dia tidak mengetahui mengenai hal ini. Dan jika Kanjuro yang merupakan mata-mata saja tidak tahu, maka Orochi dan Kaido juga tidak akan tahu mengenai hal ini. Oleh sebab itu, Orochi dan Kaido yang tidak menyangka mengenai kedatangan Luffy, Law, dan Kid yang akan menyergap anak buahnya karena informasi yang diberikan Kanjuro tidak lengkap, maka Orochi dan Kaido cuma mengirimkan para anak buah lemah. Karena tugas mereka seharusnya cuma mengalahkan kelompok Kinemon dan menangkap Momonosuke saja. Memang benar kemunculan Luffy ini tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Karena memang Luffy sudah cukup lama tidak diperlihatkan. Tapi jika melihat kalau Going Merry yang sebelumnya telah diserang ternyata masih selamat, itu berarti juga ada yang telah memberikan informasi kepada kelompok Luffy mengenai penyerangan itu. Dan seharusnya yang tahu mengenai penyerangan yang direncanakan oleh Orochi itu adalah Denjiro. Karena cuma dialah satu-satunya orang yang dekat dengan Orochi yang dapat membocorkan informasi itu. Dan kemungkinan Denjiro dan Hiyori juga telah tahu kalau Kanjuro adalah seorang pengkhianat. Karena seharusnya Denjiro atau Kyoshiro yang merupakan orang kepercayaan Orochi bisa mendapatkan informasi seperti itu. Maka tidak heran kenapa Hiyori tidak ikut berkumpul dengan kelompok Momonosuke setelah dia memberikan pedang Enma kepada Zoro. Karena jika dia ikut bergabung dengan kelompok Momonosuke, maka dia bisa dalam bahaya juga. Ya, karena sekarang sang pengkhianat sudah terungkap dan rencana Orochi dengan Kaido juga telah berhasil digagalkan, maka meskipun penuh dengan perjuangan, rencana yang sebelumnya telah disusun dengan matang oleh Luffy dan Kinemon akhirnya bisa terlaksanakan juga. Dengan begitu, sekarang perang besar untuk melawan Kaido akan segera dimulai. Dan karena sekarang 3 bajak laut generasi terburuk sudah dapat dipastikan akan bekerja sama, maka perang besar untuk melawan Kaido ini akan menjadi sangat seru. Sedangkan untuk Drake, kemungkinan nanti dia juga akan ikut membantu mengalahkan Kaido. Karena memang dia merupakan seorang marine yang tengah menyamar. Sedangkan untuk Hawkins dan Appo, untuk kedepannya kita memang masih belum tahu apakah mereka berdua akan membelot dari Kaido apa tidak. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di manga One Piece chapter ke-974 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.